Tim nasional Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 setelah menutup babak kualifikasi sebagai runner-up grup A. Di video kali ini Cetak Gol coba membahas skema sekaligus perkiraan lawan skuad Garuda di kompetisi kasta tertinggi di Asia tersebut. Simak ulasannya sebagai berikut. Regulasi dan format kompetisi. Tim nasional Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 sebagai runner-up babak grup A kualifikasi. Skuad Garuda lolos bersamaan dengan wakil Asia Tenggara bersama Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Piala Asia 2019 menunjuk China sebagai tuan rumah penyelenggaranya. Akan tetapi mereka memutuskan untuk mundur karena angka pandemi COVID-19 yang masih tinggi. AFC pun menerima permintaan China dan langsung membuka kesempatan kepada 24 tim peserta untuk maju sebagai penyelenggara. Artinya Indonesia juga berpeluang untuk menggelar pesta sepak bola terbesar di Asia tersebut. Sementara itu, walaupun harus berganti tuan rumah, AFC pun belum merombak jadwal yang sudah ditentukan. Rencananya Piala Asia ini akan digelar tanggal 16 Juni sampai 16 Juli tahun depan. Piala Asia kali ini masih mengusung format Piala Asia edisi yang sebelumnya. Artinya ada 24 tim peserta yang akan disebar ke dalam 6 grup, yakni grup A sampai grup F. Berikutnya 16 tim terbaik dari berbagai grup tersebut akan melanjutkan perjuangannya ke babak knockout. Prediksi jadwal drawing. Berbagai tim yang dipastikan lolos kini menanti siapa lawan yang akan mereka hadapi. Walaupun akan dilangsungkan tahun depan, tapi AFC belum mengumumkan di manakah setiap kontestan akan ditempatkan, baik itu berada di pot berapa dan tergabung di dalam grup apa. Sebagai informasi, Piala Asia 2019 digelar pada tanggal 5 Januari, sementara drawingnya diadakan pada tanggal 4 Mei 2018. Artinya sejak mulai drawing hingga kick-off mencatatkan jeda tepat 8 bulan. Seandainya mengikuti pola edisi sebelumnya, maka drawing Piala Asia 2023 bakal diadakan bulan Oktober tahun ini. Akan tetapi ini hanyalah perkiraan karena agenda drawing masih bisa lebih cepat atau bisa juga lebih lambat. Pembagian pot dan grup. Pada Piala Asia 2019 mereka membagi pot berdasarkan peringkat terbaik FIFA. Tampaknya mekanisme ini juga masih diterapkan di Piala Asia 2023 nanti. Mari kita lihat dari ranking FIFA terbaru berdasarkan situs FIFA.com. Pot 1 seharusnya akan berisikan tim-tim unggulan seperti Iran, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Qatar. Sebelumnya mereka berlima juga lolos mewakili Asia di Piala Dunia 2022. Selain 5 negara tadi, ada juga keistimewaan untuk tim yang ditunjuk sebagai tuan rumah untuk otomatis mengisi pot 1. Nah, untuk Indonesia, kalau melihat dari peringkat FIFA yang ada, maka skuad Garuda akan dimasukkan ke dalam pot 4. Selain Indonesia, pot 4 juga berisikan tim-tim seperti India, Tajikistan, Thailand, Hong Kong, dan Malaysia, karena menempati urutan terendah di peringkat FIFA. Dibandingkan negara-negara yang lolos lainnya, artinya Indonesia nggak mungkin ketemu mereka dan kemungkinan besar akan berada di dalam grup dengan salah satu tim kuat dari pot 1, pot 2, dan pot 3. Seandainya jadi tuan rumah. Untuk menghindari grup neraka, Indonesia harus naik ke pot 3, 2, atau sekalian pot 1. Tapi hal ini mustahil karena untuk naik ke pot 3 saja, Indonesia wajib menggeser Kirgistan dari peringkat 95 FIFA. Indonesia bahkan belum tentu naik ke pot 3 walaupun memenangkan 5 laga FIFA Matchday sekaligus. Akan tetapi Indonesia punya satu cara untuk langsung masuk ke pot 1. Yakni bersedia dan terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara. Dengan masuk ke dalam pot 1, Indonesia kemungkinan besar nggak bergabung ke dalam grup neraka dan bertemu tim-tim maut yang juga berlaga di Piala Dunia 2022. Apalagi Indonesia punya peluang yang sama dengan tim-tim lain untuk menjadi tuan rumah penyelenggara. Akan tetapi Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan punya pendapat yang lain. Menurut pria yang sering disapa Iwan Bule ini, Indonesia bakal keteteran karena juga menggelar Piala Dunia U20. Itulah prediksi lawan tim nasional Indonesia di Piala Asia 2023. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia harus jadi tuan rumah untuk dapat lawan yang mudah? Atau justru Indonesia sebaiknya bertanding melawan tim-tim besar untuk meningkatkan kualitasnya? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.